Hai semua, gua tahu dari kalian tuh belum sempat kesampaian buat beli mouse gaming G Pro Wireless. Si Logitech udah ngerilis lagi seri barunya dengan beban mouse yang lebih ringan. Ya, satu sisi sih bagus. Cuma di sisi lain kalian perlu nabung sedikit, nambah gitu ya, biar dapat si mouse barunya kali ini. Dan bukannya gue mau nyombong, gue udah pegang mouse ini dan sebagai fanboy Logitech, gue bisa bilang ini mouse wajib kalian beli. Kenapa gue sangat menyarankan kalian untuk membeli ini? Karena tentunya itu hal ini udah cukup menarik banget karena banyak banget mouse gaming ultralight di sekitar 60 graman sekarang ini bertebaran dengan body honeycombnya. Dan sekarang muncul kembali si Logitech ini dengan seri G Pro X Superlight-nya yang mana hampir nggak ada minusnya sama sekali. Ya setidaknya untuk sekarang ini. Bahkan mouse ini hadir dengan harga yang mirip sama generasi sebelumnya dan ini memiliki SRP di sekitaran 2,3 jutaan aja. Dan kabarnya lagi untuk seri sebelumnya yang G Pro Wireless-nya itu ya, sekarang udah turun di sekitaran 1,9 jutaan. Jadi memang udah great investment untuk keduanya. Tapi ya kalau ditanya suruh pilih, ya gue pasti bakal pilih yang ringan ini. Mouse ini hadir dengan seri Superlight dan memang beban mouse ini bener-bener memiliki beban 60 gram aja. Bahkan di bawah dari 63 gram yang mereka sebutkan. Spesialnya dari bentuk base bodinya ini sama sekali nggak ada yang beda. Bener-bener mirip, cuma mereka menghilangkan apa yang mereka rasa nggak banyak digunain dan bisa mengoptimalkan bebannya. Contoh jelasnya udah nggak ada lagi side button di kanan, jadi sekarang ambidextrous khusus tangan kanan aja. Nggak ada RGB di logonya dan untuk indikator sekarang cuma dibuat untuk satu penanda kondisi baterainya aja. Scroll wheelnya pun sekarang dikasih aksen putih, side button kiri sekarang permanen, nggak bisa dicopot lagi. Dan di sisi bawahnya pun udah nggak ada lagi tombol untuk pengaturan DPI-nya. So, bener-bener on point banget desainnya kali ini, tapi nggak sekedar itu aja, agar bisa mengurangi hingga 20 gram tentunya mereka menghilangkan beberapa part interior di mouse-nya ini. Dan gampangnya sih kalau kita cek side by side maksud gua, di sela-sela tombol kliknya ini kalian akan langsung lihat fleksibel oren yang sebelumnya itu di cover dengan body tambahannya. Di sisi bawah udah nggak ada lagi tombol DPI, mungkin bisa jadi turn down juga buat para pengguna yang sering mengganti angka DPI untuk di beberapa penggunaannya. Contoh aja kayak gue itu kalau lagi main game di 400 dan kasualnya itu di 1000, itu cukup kerasa banget, namun secara nggak langsung kita itu dipaksa untuk adaptasi hanya menggunakan satu jenis DPI aja. Dan sampai sekarang gue malah terbiasa gunain 400 DPI untuk di segala kondisi. Pemangkasan beban pada mouse ini juga memberikan gue experience yang baru. Mungkin dikarenakan ada pembandingan yang sejenis gitu ya, tapi yang ini ringan dan ini berat gitu. Jadi ini memberikan yang mouse Superlight ini tuh penggunaan di 400 DPI bener-bener enak banget buat gue. Karena gue udah gak ngerasa di 400 DPI itu berat lagi. Jadi sekarang itu gak cuma dari performa tangan lu yang bisa mengatur mouse-nya, tapi penggunaan DPI rendah pun akan sangat berpengaruh juga. Jadi gue sangat apresiasi dengan Logitech mengurangi beban mouse-nya pada G Pro yang terbaru ini. Di paketannya pun sekarang berbeda dari seri sebelumnya yang memberikan aksesoris yang baru yang menurut gue itu cukup menarik. Pertama, kita dapat grip tab tambahan dengan kain buat pembersihnya, yang mana itu kita nggak perlu lagi buat nunggu restock si toko GGS gitu ya. Jadi kita langsung dapat aja dalam paketannya, yang mana feel rubbernya sendiri itu udah cukup lembut. Lalu kita dapat aperture door dengan PTFE atau tutup untuk USB dongle-nya. Kalian mungkin sulit ngebedainnya, cuma buat gue sendiri penggunaan tutup PTFE ini agak sedikit ngasih tambahan resisten buat di tumpuan gue. Jadi gue kurang suka menggunakannya dan pakai yang bawaannya aja. Satu hal yang mungkin buat gue jadi minus untuk si mouse-nya ini yaitu adalah di bagian kabel chargingnya. Yes, mereka masih menggunakan port micro USB cuy, nggak diubah menjadi Type-C. Ini cukup menjadi deal breaker buat kita yang sudah umum menggunakan kabel C buat charging smartphone. Tapi buat gua gitu ya, gua ngerasa masih ada area keputusan yang bijak dari si Logitech, karena gua ngerasa mereka itu masih memikirkan pengguna Logitech sebelumnya yang sudah memiliki GPW ataupun keyboard G Pro-nya yang memiliki bentuk colokan yang sama gitu, yang ada tanduknya gitu. Jadi untuk mereka itu nggak mau penggunaannya diganti mungkin. Jadi kemungkinan yang gue pikirin saat ini tuh kayak ini penggunanya itu contohnya pakai keyboard G Pro X kan ya. Nah kabel keyboardnya itu kan bisa dipakai juga buat ke G Pro Mouse nih. Jadi daripada gantungin gitu satu kabel lagi nggak kepake yang Type-C mungkin mending biarkan aja seperti itu. Jadi kan tinggal copot aja sih dari keyboardnya ke mouse-nya buat nge-charging gitu ya. Lagi pula kan itu mouse ini tuh udah wireless punya gitu ya. Siapa juga yang pakai mouse ini di mode wired. Yang menurut gue sih kebangetan banget gitu. Apalagi yang di luar sana
sana kan udah ada mousepadnya si power play, jadi hampir nggak kepake tuh si kabelnya. Ngomongin kenyamanan pada mouse-nya ini, si Pro X Superlight kali ini tuh memodifikasi sisi bawahnya ini menjadi hampir didominasi oleh Fit PTFE-nya, yang mana gede banget gitu ya. Dan kalau misalkan gue bandingkan dengan G Pro Wireless gue, memang rasanya itu jauh lebih smooth lagi gerakannya. Cuma ya memang gak adil juga, yang JPW gue kali ini udah hancur juga fitnya. Gue pernah buka tanpa pakai hair dryer cuy. Persoalan grip selama nggak ada perubahan dari seri sebelumnya, ya gue bisa bilang ini sama aja, sama-sama cukup nyaman untuk tiga tipe grip untuk tangan gue sendiri. Walaupun untuk yang claw agak sedikit landai di sisi bokong mouse ini, dan sebetulnya gue sangat ingin sekali mencoba grip tape-nya langsung diaplikasiin ke mouse ini. Cuma dikarenakan gue diberikan sampel pinjaman, jadi gue nggak enak gitu ya buat bermain-main dengan gripnya ini. Ya gue sangat-sangat ingin mencobanya, cuma kayaknya gue perlu bersabar dan coba mungkin gitu bisa dikasih sama Logitech-nya gitu satu buat gue ganti gitu. Nanti gue pakai gitu kan lebih enak kan ya Logitech ya. Di sisi performance, gue agak sedikit bingung sama Logitech gitu ya. Kenapa mereka nggak ada niatan buat menggunakan atau meng-announce gitu tentang switch pada mouse click-nya kali ini. Padahal itu cukup krusial juga untuk para pengguna mouse Logitech yang sering banget kedapatan double click. Bahkan di GPW gue ini nih, tepat setelah setahun penggunaan mouse ini mulai muncul penyakitnya dan akhirnya sekarang gue udah ganti switch-nya. Memang walaupun sudah menggunakan switch yang diklaim hingga 50 juta klik, cuma problemnya sejauh ini tuh muncul klik di mouse gaming Logitech doang. Agak nyebelin memang, so gue harap nextnya si Logitech punya switchnya sendiri yang bisa kelarin satu problemnya ini. Sensor nggak perlu dipikirin lagi, Hero 25K ini sudah sangat mantap, apalagi untuk wirelessnya bisa dikombinasikan dengan 2,4 GHz. Dengan sangat baik, no delay, no latency, gue sangat gila dengan sensornya mereka. Ya walaupun baru-baru ini mereka rilis sensor dengan DPI maksimum di 25.000 yang menurut gue itu agak gimmicky, tapi ya udahlah. So, performanya sendiri untuk segi sensor udah baik banget, nggak ada akselerasi tambahan, nggak ada jitter, LOD-nya rendah, ngeflicknya enak. So, ini udah di kategori top tier sensor untuk sebuah mouse wireless gaming. Dan balik lagi, gue menggunakan mouse ini tuh buat bermain game dengan tambahan beban yang makin ringan sekarang ini, semakin enak penggunaannya ya tetap cukup akurat. So, apakah kalian akan membutuhkan mouse ini? Jujur, gue bakal bilang enggak gitu ya. Karena kalau kalian memang mencari mouse yang memang sudah memiliki performa basic yang mantap, itu udah banyak di mouse di ranah yang lebih murah lagi. Bahkan Logitech sendiri juga sudah punya contohnya si G304, itu udah enak banget. Tapi ya tetap, gue sangat merekomendasikan kalian untuk memasukkan mouse ini ke wishlist kalian. Apalagi kalau kalian suka bermain game FPS yang membutuhkan akurasi yang tepat untuk bermain, kombinasi sensor yang bagus, dan juga bodinya ringan. Sekarang ini adalah solusi yang paling tepat, apalagi sudah wireless gitu ya. Ini nilai plus buat kalian juga karena lebih simpel lagi dan juga rapih untuk setup bermain kalian. Oh iya, untuk software sendiri sebetulnya sekarang udah cukup krusial, apalagi udah nggak ada tombol DPI gitu ya. Cara terbaik kalian untuk mengganti DPI pada mouse ini ya membuat settingan profile yang otomatis pada softwarenya. Jadi tinggal setting aja, contoh gue pakai game COD, gue settingin 400, dan kalau lagi nggak main game tersebut, gue tinggal balik lagi ke 1000 DPI. Dan di pengaturan DPI-nya pun sebetulnya juga cukup lucu. Mereka menyediakan 5 profil DPI yang bisa diatur, namun kitanya nggak bisa ganti langsung kan ya. Ya bisa aja sebetulnya, cuma kalian perlu mengorbankan 5 dari tombol penting ini, jadi menurut gue sih kayak nggak ideal aja buat gue. Apakah mouse ini bisa jadi endgame kalian untuk di dunia mouse gaming? Ya, gue rasa secara overall dari mouse ini, yes. So, mungkin itu aja review gue dari mouse gaming Logitech G Pro X Superlight. Terima kasih udah nonton video gue. Like aja videonya kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel ST Media kalau kalian suka, dan join membership ST Media karena di situ ada membership. Udah pokoknya gitu, pokoknya join membership karena kita bisa ngobrol bareng lebih intim gitu ya. Karena kalian sudah bayar dengan kita puaskan kalian gitu ya. Dan juga follow juga Instagram ST Media di ST Kurikuler, dan follow Instagram kita juga di @ST Media. So udah gitu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen Deskap itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.